warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Zona Gika. Oke, untuk kali ini kita akan bahas materi di semester 1 kelas 10 jenjang sekolah SMK jurusan pertanian, yaitu materinya besaran dan satuan. Besaran adalah suatu yang memiliki besar atau nilai dan dapat diukur, serta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Di sini kita akan membahas mengenai besaran, di mana besaran terdiri dari besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor. Oke, kita masuk ke besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Yang termasuk besaran pokok adalah panjang, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian, kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Di sini contohnya luas, volume, kecepatan, tekanan, gaya, percepatan, usaha, energi, daya, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya, massa, waktu, suhu, jarak, kelajuan, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, gaya, kecepatan, percepatan, momentum, perpindahan, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk di satuan. Satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Di sini contohnya, besaran panjang dengan nilai 1 jengkal disebut satuan jengkal. Untuk contoh yang kedua, misal besaran volume dengan nilai 1 liter disebut satuan liter. Oke. Untuk contoh yang ketiga, di sini misalkan meter, kilometer itu ikutnya satuan panjang, detik, menit, jam itu satuan waktu, gram, kilogram itu satuan massa. Untuk contoh dari satuan itu masih banyak ya, bisa kalian cari sendiri. Kemudian untuk sistem satuan itu ada dua macam, yaitu sistem metrik, yaitu MKS. Meter, kilogram, second. Kemudian yang kedua ada CGS, centimeter, gram, second. Kemudian untuk macam yang kedua yaitu sistem non-metrik. Kemudian untuk sistem internasional, sistem satuan MKS yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai saat ini. Berarti meter, kilogram, sama second. Misalkan di sini ada contoh soal, panjang jalan 10 km. Kalian disuruh tentuin mana nilai dan mana satuannya. Nilainya itu 10. 10 itu sebagai nilai, sedangkan untuk satuannya yaitu kilometer. Itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai dimensi. Dimensi merupakan suatu lambang untuk besaran. Lambang dimensi dicirikan dengan menggunakan kurung siku. Dimensi besaran pokok yaitu besaran pokok dimensinya sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional. Untuk dimensi besaran turunan dari besaran-besaran pokok yang membentuknya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fungsi dimensi. Fungsi dimensi ada dua, yaitu untuk yang pertama,
Untuk mengetahui suatu besaran turunan, tersusun atas besaran pokok apa saja. Kemudian untuk yang kedua, untuk menentukan satuan besaran turunan. Ini kita lihat di sini adalah tabel besaran pokok, di mana ada nama besaran pokoknya, lambang, dimensi. Untuk satuan standar internasionalnya juga ada ya, nama dan lambangnya. Silahkan kalian perhatikan di situ. Oke, kalau ini kita masuk di tabel untuk besaran turunan dari nama, lambang, rumus, dimensi, serta untuk satuan internasionalnya dari nama dan lambang juga. Silahkan diperhatikan ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Di sini semisalkan ada soal, tentukan dimensi dan satuannya dalam standar internasional untuk besaran turunan berikut. Di sini saya kasih contoh, misalkan gaya. Gaya itu kan perkalian dari massa kali percepatan. Sedangkan tadi massa itu dimensinya tuh M. Dikali untuk percepatan itu LT pangkat min 2. Berarti M kali LT pangkat min 2. Maka sama dengan M LT pangkat min 2. Tinggal disatuin aja. Oke. Gampang ya. Selanjutnya kita masuk contoh yang kedua. Di sini semisalkan berat jenis atau massa jenis. Itu massa jenis itu dari rumus berat dibagi volume, atau beratnya bisa diganti gaya dibagi volume. Gaya itu tadi dimensinya M LT pangkat min 2. Kemudian untuk volume itu L pangkat 3, maka sama dengan M LT pangkat 2 dibagi L pangkat 3. Untuk ini kita akan bentuk L pangkat 3, kita tarik ke atas. Oke, maka kita akan buat L pangkat 3 yang di bawah itu naik ke atas. Sama seperti di matematika ketika perpangkatan, ketika pangkat naik ke atas, yang tadinya dia nilainya pangkatnya positif, maka dia jadi negatif. Kalau pangkat di bawah dia negatif, naik ke atas jadi positif. Sama juga ketika dia dari atas turun ke bawah, tadinya positif turun ke bawah jadi negatif. Kalau negatif turun ke bawah jadi positif. Di sini karena L pangkat 3 dia positif ya. Kalau naik ke atas jadi L-nya pangkatnya jadi negatif, maka jadi L pangkat min 3. Maka M L T pangkat 2 L pangkat min 3. Kemudian di situ kan yang di atas ada L juga. L di situ kan sebenarnya di perpangkatan dia pangkat 1. Pangkat 1 positif, terus ada juga pangkat min 3. Berarti tinggal di 1 plus min 3. Kalau perkalian pangkat itu tinggal dijumlahkan. Kan L pangkat 1 plus min 3, maka ketemunya min 2. Maka di sini sama dengan M L pangkat min 2 T pangkat min 2. Ini kita langsung latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Di sini ya ada latihan soal, silahkan dikerjakan di buku masing-masing. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk latihan soal, silahkan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Dan untuk jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Serta apabila kalian punya kritik saran juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.